Ya, halo guys, selamat datang kembali ke channel ini. Di video sebelumnya kita kan udah bicara ya tentang bagaimana kalau misalnya kamu berpisah dengan seorang narsistik, tentang pengasuhan anak gitu ya, tentang pola pengasuhan anak seperti apa yang bisa kalian lakukan ketika misalnya kalian berpisah dengan seorang narsistik. Kita udah bicara tentang bagaimana co-parenting itu nggak bisa dilakukan kalau mantan pasangan kalian itu adalah seorang narsistik. Dan kita juga udah berkenalan dengan yang namanya parallel parenting, yaitu kondisi parenting di mana anak tuh tetap bisa ketemu sama dua orang tuanya, tetapi kalian tidak bekerja sama gitu ya, atau tidak berkomunikasi dengan si narsistik ketika membesarkan anak kalian. Jadi kalian masing-masing punya style parenting kalian sendiri, dan tujuannya adalah bagaimana caranya kalian itu memberikan hal yang lebih baik atau hal yang baik sebanyak-banyaknya untuk mengurangi pengaruh buruk yang diberikan oleh si narsistik kepada anak kalian. Oke, nah sekarang hari ini kita mau bicara tentang kondisi seperti apa yang akan kalian alami ketika kalian menjalani parallel parenting tersebut, dan beberapa hal yang mungkin kalian kalau bisa jangan sampai lakukan, dan apa yang sebaiknya kalian lakukan ketika kalian menjalani parallel parenting tersebut. Oke ya, langsung aja. Nah, sebelum kita masuk ke apa yang boleh dilakukan dan apa yang kalau bisa tidak dilakukan, kalian harus ingat satu hal dulu guys, ini hal penting. Ketika ya parallel parenting dilakukan, kalian harus tahu persepsinya itu berbeda antara kalian dengan si narsistik. Misalkan nih ya, kita berpikir tentang bagaimana caranya saya memberikan parenting yang baik kepada anak saya, supaya dia tumbuh jadi anak yang baik dan tidak terpengaruh oleh perceraian, gitu ya. Tetapi narsistik tuh nggak mikir kayak gitu, guys. Dia mikirnya adalah ini kompetisi tentang persaingan. Jadi dia sebenarnya nggak berpikir bagaimana caranya dia membesarkan si anak dengan baik, tetapi bagaimana caranya dia mengalahkan kalian melalui si anak. Nah, hal ini akan berakibat banyak sebenarnya. Ya, dari ini nggak bakal mudah lah. Ibaratnya tuh ini nggak bakal mudah, dan kompetisi yang diciptakan oleh si narsistik ini akan mempengaruhi kalian dalam banyak hal. Ya, nah di antaranya tuh ini salah satu hal yang paling banyak terjadi yang kalian harus siap hadapi itu adalah bahwa ketika kalian mau memberikan sesuatu yang baik kepada anak kalian, gitu ya, kita tahu konsistensi hal yang paling dibutuhkan. Nah, ada saatnya guys, pasti keadaan di mana kalian itu seperti jadi orang tua yang jahat, gitu ya, orang tua yang lebih jelek daripada si narsistik. Dalam arti itu kayak gini, narsistik sebenarnya ketika dia membesarkan anak, biasanya dia nggak terlalu peduli dengan anak tersebut. Dia biasanya akan cari jalan yang paling mudah bagi dia untuk membesarkan si anak tersebut, ya. Nah, ini biasanya juga berakibat ke hal-hal yang sebenarnya kelihatan baik, tapi jelek hasilnya. Misalkan, anak yang dibebaskan mau tidur jam berapa saja, jajan sesuka hati, gitu ya. Hal-hal yang permisif lah, dibiarkan terjadi. Nah, ketika si anak kembali kepada kalian, ketika kalian mau menegakkan disiplin, atau misalnya menegakkan konsistensi, kalian itu seolah-olah jadi orang jahat, gitu loh. Nah, kondisi seperti ini kalian harus antisipasi dalam arti, kalau ini terjadi, kalian harus tahu bahwa, oh ya memang keadaannya tuh begini. Kalian boleh katakan kepada diri kalian bahwa, saya nggak jahat kok, gitu ya. Saya ini sedang menetapkan konsistensi dan disiplin untuk kebaikan anak saya. Dan anak tersebut itu juga, dengan seiring waktu, biasanya mereka juga bisa mengerti akan hal itu. Jadi jangan merasa down, jangan merasa sedih, jangan merasa frustasi ketika misalnya kalian seolah-olah jadi orang tua yang jahat. Oke, sekarang apa saja yang bisa kalian lakukan dan apa yang sebaiknya tidak kalian lakukan? Pertama, akan ada saatnya di mana anak itu secara tidak sengaja membandingkan apa yang dia dapat dari si narsistik dan apa yang dia dapat dari kalian. Dan itu bisa saja terkadang membuat kalian tuh marah atau tertrigger, gitu ya, merasa ini adalah sebuah persaingan. Contoh paling gampang tuh kayak gini guys. Anak itu bisa saja secara nggak sengaja akan ngomong bahwa ayah membelikan aku ini,
ayah membolehkan aku ini, gitu, misalnya gitu. Dan bisa saja, kadang-kadang anak itu disuruh mengatakan itu oleh si narsistik kepada kalian. Karena dia mau memprovokasi kalian, gitu ya. Nah, ketika kalian tertrigger, gitu ya, kalian bisa saja ingin berkata seperti misalnya, iya, ayah kamu tuh kasih kamu handphone, tapi siapa yang bayarin uang sekolah kamu? Misalnya kayak gitu. Atau misalnya hal-hal lain lah, ya, seperti kalian pasti tergoda untuk berperang untuk mengatakan bahwa dia kasih kamu itu, tapi saya kasih kamu tuh ini, gitu loh. Nah, ini hal-hal yang kalian tuh harus hindari, gitu loh ya. Yang kalian mungkin harus ingat bahwa anak itu mungkin sebenarnya dia nggak bermaksud begitu, guys, gitu ya. Kadang-kadang kitanya yang tertrigger untuk berkata seperti itu. Sebenarnya anak-anak itu mungkin tidak bermaksud untuk membandingkan dan mungkin hanya bercerita kepada kalian tentang apa yang dia dapatkan, dan kalian harus menjaga diri kalian itu untuk jangan sampai tertrigger. Kenapa? Karena kalau kalian tertrigger, itu bisa bikin anak itu merasa bersalah ketika dia menyampaikan apa yang dia rasakan atau apa yang dia dapatkan. Dan ini akan membuat hal yang buruk untuk perkembangan mentalnya dia. Ya, saya harap teman-teman ngerti maksudnya. Nah, yang kedua, ini berlanjut dari yang pertama tadi. Artinya adalah bahwa kalian harus mencari cara dalam hal-hal tertentu untuk menjelaskan kepada anak kalian apa yang terjadi. Bukan secara kompetisi, tetapi secara general. Bahwa oke, ayah kamu mungkin memberikan ini, ayah kamu mungkin memperbolehkan ini, tetapi ayah dan ibu itu punya keputusan yang berbeda. Ayah dan ibu punya pemikiran yang berbeda, pribadi yang berbeda, sehingga ayah dan ibu punya keputusan yang berbeda dalam beberapa hal. Tetapi itu semua adalah demi kebaikan kamu. Misalnya kayak gitu ya. Yang ketiga, ini sudah beberapa kali saya singgung. Selalu jangan sampai anak itu berada di tengah-tengah kalian dan jadi pusat pertempurannya kalian, peperangan kalian. Peperangan apa? Peperangan untuk saling menjelekkan satu sama lain, gitu ya. Ini saya beberapa kali harus selalu ingatkan bahwa dari si narsistik itu dia pasti sering akan melakukan itu, gitu ya, menjelekkan kalian di depan anak, ya, untuk dapat dukungan. Kalian jangan tergoda untuk melakukan itu. Karena ini pertaruhannya besar, guys. Pertama, anak akan terjebak di tengah-tengah, jadi center, gitu ya, di tengah peperangan yang dia bukan peperangannya dia, gitu loh. Itu satu. Kedua juga, guys, gini, ini sebagai contoh, gitu loh. Ketika misalnya kalian melakukan itu, anak itu juga bisa mencontoh itu. Dan ketika nanti dia menikah jadi orang tua, bisa saja dia juga akan melakukan hal itu terhadap pasangan dia dan terhadap anak-anaknya dia. Jadi penting untuk menghindarkan ini. Jangan sampai anak terjebak di dalam pertarungan kalian untuk saling menjelekkan satu sama lain. Yang berikutnya, guys, ketika misalnya seorang NPD itu membesarkan anak, ya, biasanya NPD itu maunya gampang aja. Dan biasanya anak-anak tuh juga sulit berkomunikasi dengan dia. Nah, kemudian anak itu juga pasti banyak punya pertanyaan di dalam pikirannya dia. Kenapa? Karena dia menghadapi dua pribadi yang berbeda kan, kalian dan si narsistik, gitu ya. Akan banyak pertanyaan, akan ada banyak hal-hal yang membingungkan dia di dalam pikirannya dia. Nah, narsistik kan nggak bisa memberikan jawaban-jawaban itu, atau tidak mau memberikan jawaban-jawaban itu. Penting bagi kalian untuk menjelaskan banyak hal kepada anak kalian dalam perkembangannya dia. Penting untuk memberi ruang bagi mereka untuk mengeksplorasi apa yang menjadi kebingungan mereka, dan jelaskanlah itu sebisa mungkin dalam perkembangannya mereka. Kenapa? Karena sekali lagi, dia nggak bakal mungkin dapat jawaban-jawaban itu dari si narsistik. Jadi harapan dia untuk mendapatkan jawaban-jawaban dalam kehidupan dia yang dia tidak mengerti, itu mungkin hanya dari kalian. Ya, oke. Dan yang terakhir adalah jangan mengabaikan perasaan anak-anak. Gitu ya. Ini gini guys sebenarnya. Pernikahan yang menghasilkan perceraian itu kan kita bisa kadang-kadang katakan penderitaan lah, gitu ya, penderitaan neraka gitu ya. Dan ketika sudah terjadi perceraian, masing-masing biasanya akan berfokus untuk menyembuhkan dirinya, gitu ya. Banyak perasaan anak-anak itu yang terabaikan biasanya.
Karena mereka berpikir bahwa ya udah kamu tuh anak kecil, kamu tahu apa sih gitu. Ketika anak-anaknya ngomong sesuatu, mau menyampaikan apa yang mereka rasakan, orang tuanya yang dalam keadaan terluka habis perceraian ini sering sekali mengabaikan perasaan anak-anak dan berkata bahwa ya udah kamu tuh anak kecil, nggak tahu apa-apa, udah nurut aja sama orang tua, gitu ya. Ini fatal gitu loh guys. Kenapa? Karena ketika kamu mengabaikan perasaan anak-anakmu, ini berkaitan dengan harga diri mereka, gitu ya. Harga diri anak itu terbentuk ketika dia itu diperhatikan atau dihargai. Ketika kita mengabaikan perasaan mereka, apalagi setelah proses perceraian yang menyakitkan, ini kondisinya itu bisa panjang gitu ya. Akibatnya itu bisa panjang sekali. Apalagi kemungkinan besar gitu ya, narsistik itu akan melakukan itu. Kita tahu gitu, kita bisa nebak narsistik itu biasa. Narsistik itu kan nggak peduli gitu ya dengan perasaan orang lain, termasuk anak-anak dia. Dia hanya peduli pada perasaan dia. Jadi, kemungkinan terbesar anak-anak itu untuk mengembangkan harga diri mereka, itu ya dari kalian, gitu ya. Jadi, usahakanlah membuat lingkungan, ruang, gitu ya. Ruang pertumbuhan yang baik, lingkungan yang baik, di mana anak-anakmu itu bisa dekat dengan kamu dan mengungkapkan apa yang mereka rasakan, gitu ya. Mereka tuh juga merasakan loh peperangannya kalian. Mereka tuh juga merasakan hancurnya hati kalian. Mereka tuh bisa ngerasain, mereka tuh juga punya trauma. Dan trauma itu mereka harus ungkapkan sebenarnya, supaya tidak membekas gitu ya. Dan mereka ungkapkan itu ya lewat perasaan mereka yang ingin mereka katakan. Dan kalau dua-duanya nggak bisa mentolerir itu atau menerima itu akibatnya itu bisa panjang gitu ya. So, penting sekali untuk membuat atau memberi ruang kepada anak-anak untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Tanamkan bahwa mereka itu berharga. Mereka punya harga diri. Mereka punya hak untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan. Ya, oke guys. Ini aja yang bisa saya bagikan di video kali ini. Video berikutnya kita mau ngomong tentang bagaimana kalau misalnya kalian harus berkomunikasi dengan si narsistik dalam konteks parallel parenting. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.